Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi multiplexer. Sebenarnya materi multiplexer itu apa sih? Jadi multiplexer itu merupakan suatu rangkaian logika yang memiliki banyak input tapi hanya memiliki satu output. Multiplexer juga biasa disebut dengan MUX atau MPX, tapi lebih dikenal dengan MUX. Pemilihan input data yang akan dikeluarkan lewat output pada multiplexer disebut selector line atau input select. Pada penjelasan sebelumnya, jika dijelaskan bahwa rangkaian memiliki banyak input dan hanya memiliki satu output, seleksi dari output menjadi satu tersebut dilakukan oleh selektor. Sebuah multiplexer memiliki jumlah n input dan jumlah m selektor dengan satu input. Jumlah n input adalah 2 di pangkat m selektor. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Multiplexer 2 input 1 output. Gambarannya seperti ini, di mana ada input A dan input B, kemudian terdapat satu selektor pada satu rangkaian dan menghasilkan input Y. Output Y. Tabel kebenaran dari rangkaian tersebut yaitu jika input A 0, B 0, kemudian input A 0, B1, input A1, B0, begitu juga seterusnya. Selektor dibuat sesuai dengan ketentuan di mana 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Sehingga output yang terjadi yaitu Y. Jika selektor bernilai 0, maka input A yang digunakan. Sehingga hasil Y di sini sesuai dengan input A, yaitu secara dari atas 0011. Kemudian jika selektor bernilai 1, maka output yang dihasilkan sesuai dengan nilai input B. Secara sederhana, jika selektor 0, maka output nilai A. Jika selektor bernilai 1, maka output nilai B. Seperti itu untuk selektor 2 input 1 output. Gerbang logika dengan tabel seperti ini, maka jika di sini Y input dapat dijelaskan bahwa selektor 0, maka selektor komplement karena 0 dari A, input A ditambah selektor dari input B. Ini merupakan, mohon maaf karena pakai mouse, rumus tetap dari nilai Y. Sehingga di tabel kebenaran sini A kita n-kan dengan selektor dari S. Ini S dapat di komplement. Di sini menghasilkan suatu nilai dari ini di sini. Kemudian input B kita n-kan dengan S, yaitu di sini, maka ini kan di sini, sehingga setelah kedua hasil ini kita OR-kan dengan tabel gerbang logika simbol seperti ini, maka menghasilkan output Y. Kemudian bagaimana dengan 4 input 1 output? Selektor di sini terdapat 2, input 4. Bagaimana cara menentukan selektor? Jika input 4, maka 2 pangkat berapa sama dengan 4? Jawabannya adalah 2. Maka dari itu selektor akan berjumlah 2. Begitu juga dengan input 8. Input 8, 2 di pangkat berapa sama dengan 8? Yaitu 2 di pangkat 3. Maka selektor dari 8 input memerlukan 3 selektor. Begitu juga seterusnya. Sudah menjadi suatu ketentuan. Lalu tabel kebenarannya seperti apa? Tabel kebenarannya adalah seperti ini. S0 ketentuannya 0011, S1 0101, selektor 0 dan selektor 1, dan inputan A
itu 1 pada sekali masuk ini A, sehingga B tidak ada, C tidak ada, D tidak ada. Kemudian B input hanya membawa nilai B, yang lainnya tidak ada. Begitu juga dengan C dan D. Maka secara sederhana sebenarnya rumusnya adalah dimana S0 komplement S1 komplement A ditambah S0 komplement S1 B ditambah S0 S1 komplement C ditambah S0 S1 D. Tidak perlu dihafal, ini hanya menjelaskan bagaimana rumus ini bisa didapatkan. Jadi secara sederhana S0 komplement, angka 0 sini kita konversikan menjadi S0. Jadi S0 di sini menjadi komplement, kemudian S1, kemudian nilai A ditambah, secara sederhana jika 0 maka S0 nya menjadi komplement, dan jika 1 maka misalkan nilai 1 dan input yang dimasukkan adalah B. Seperti itu. Jadi rumus yang digunakan adalah seperti ini. Namun untuk mempermudah penjabaran dari 4 input 1 output, maka dibuat suatu tabel kebenaran yang sederhana. Saya hapus dulu sebentar. Seperti ini. Jika selektor 1 dan selektor 0, S1 dan 0 bernilai 0, maka output dari Y adalah nilai dari A. Jika selektor 0, selektor 1 0, selektor 0 bernilai 1, maka input yang digunakan adalah input B. Begitu juga seterusnya. Maka gerbang logika yang disajikan dengan tabel logika seperti ini adalah ini. Sekian yang dapat saya sampaikan.